Engkau-Mu saja yang ditinggikan di atas segalanya. Engkaulah Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia dikasihi Tuhan. Indonesia akan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Dan kami percaya Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap lutut akan bertelut menyembah Tuhan Yesus. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih. Kami bersyukur buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa kami. Tetapi kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami tidak mau berhenti hanya kepada kemerdekaan secara lahiriah Tuhan. Tapi kami mau Tuhan setiap bangsa kami mengalami kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa kami. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus memimpin kami, mengurapi kami, memberikan hikmat kepada kami untuk kami dapat menangkap hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang akan memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Ya, mari kita kembali katakan yel-yel tadi saudara ya. Kita bangkit berdiri yuk sebentar yuk, kita katakan tadi. Ya, saya berkata merdeka 3 kali saudara. Seperti yel-yel tadi ya. Katakan aku sudah merdeka. Kamu juga apa tadi ya? Saya merdeka, kamu merdeka, kita semua sudah merdeka. Ya, merdeka, merdeka, merdeka. Saya merdeka, kamu merdeka. Kita semua sudah merdeka. Amin, saudara. Ya. Kita percaya kita semua sudah merdeka. Mari silakan duduk saudara. Ya, karena itu saudara, kita bersyukur ya kalau sore hari ini kita merayakan bersama-sama hari kemerdekaan bangsa kita. Bangsa kita sudah dimerdekakan dari penjajah, dari bangsa asing, saudara ya. Dan kita semua tahu bahwa dalam sejarah Indonesia, bangsa kita dalam mengalami kemerdekaan itu tidak dengan cara mudah, saudara. Ya, ada perjuangan, ada pengorbanan darah dari para pahlawan yang telah gugur, saudara. Ya, karena itu saudara yang dikasih Tuhan sebagai warga negara yang baik ya dari bangsa kita Indonesia ini, dari negara kita ini. Mari kita ambil bagian untuk mengisi kemerdekaan bangsa kita ini dengan menjadikan hidup kita ini sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Amin saudara, kita mengisi kemerdekaan itu supaya apa? Melewati hidup kita yang menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Bangsa kita yang mungkin masih berjalan dalam kegelapan, mereka akan melihat terang Tuhan bercahaya melalui kehidupan kita. Amin. Sehingga mereka akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan ya, dengan darahnya kita percaya Kristus sudah memerdekakan kita dengan pengorbanan darah Yesus. Oleh sebab itu saudara, kita yang sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, saudara, maka kita ini sudah dipanggil keluar dari kegelapan, dibawa Tuhan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Jadi hidup kita ini bukan lagi hidup sebagai hamba dosa dalam kegelapan, tetapi hidup kita ini sudah dimerdekakan menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran, saudara. Karena kita hidup di dalam terang Tuhan. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, mari kita mempersembahkan hidup kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan itu untuk mengabdi hanya kepada Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Amin saudara.
Mari kita buka bersama dalam Galatia 1, saudara, ayat 5. Galatia 1 ayat 5. Galatia 5 ayat 1 terbalik saudara ya. Galatia 5 ayat 1. Kita baca bersama 1-3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan memperingatkan kita, berdirilah teguh. Ya. Jangan mau dikenakan lagi kuk perhambaan. Kenapa dikatakan kita harus berdiri teguh? Karena si jahat iblis yang selama ini membelenggu kita dengan dosa, saudara. Itu tidak pernah senang ya ketika hidup kita ini dimerdekakan, saudara. Karena itu firman Tuhan menasehati kita untuk kita berjaga-jaga, berdiri teguh di dalam iman ya kita, supaya kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan, saudara, di dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang satu-satunya yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang sudah dimerdekakan, yaitu kita harus menjaga hidup kita dari dosa yang memperhamba kita dengan cinta uang, saudara. Mari kita buka bersama di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, saudara ya. Kita buka 1 Timotius 6 ayat 10. Kita baca bersama. 1-3. Karena akar segala kejahatan ialah apa saudara? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kata kunci dari ayat ini bukanlah uangnya, saudara, tetapi cinta uang. Ya, uangnya tidak jahat, tapi hatinya yang cinta uang itu bisa jadi jahat, saudara. Karena itu, saudara, kita harus sadar ya dalam hidup kita ini. Kita harus sadar bahwa kita sudah dimerdekakan. Jangan sampai kita ini menjadi hamba uang, saudara. Ya, karena ini yang terjadi dalam kehidupan banyak manusia di bumi ini. Ya, tidak luput juga orang Kristen, saudara ya. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi hatinya masih belum merdeka, saudara, dari hamba uang, saudara. Ya, walaupun kadang saya melihat itu sebagai hamba Tuhan pun dikatakan sudah melayani, sudah jadi pendeta, sudah jadi pengkhotbah, tapi ternyata hidupnya, hatinya masih terikat dengan yang namanya uang, saudara. Karena itu malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Jangan kita ini mencintai uang lebih daripada Tuhan. Amin. Itu yang harus kita ingat, saudara. Itulah sebabnya, saudara, firman Tuhan berkata, oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka, saudara. Tuhan Yesus berkata dengan tegas dalam Matius 6 ayat 24. Yuk kita baca kembali. Kita baca kembali 1-3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, saudara,
kita harus punya komitmen untuk apa? Memilih, saudara, ya, dalam kehidupan kita ini. Apakah kita ini mau mengabdi kepada Tuhan yang sudah memerdekakan kita, atau kita ini mau mengabdi kepada mamon, kata Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau dua-duanya. Tapi pilih salah satu, saudara. Sebab kalau kita tidak pilih salah satu, kita tidak bisa setia, saudara. Ya, kita tidak bisa setia kepada Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kata mengabdi itu adalah memperhambakan diri. Kepada siapa kita mau memperhambakan diri kita? Kepada Allah atau kepada mamon? Mamon itu adalah kekayaan, ya, dewa kekayaan, saudara, yang di dalamnya termasuk uang, saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin setiap kita memilih. Ya. Kamu mau mengabdi kepada siapa? Tidak bisa kamu mengabdi kepada dua Tuhan. Dan tentunya saya percaya kita pasti mau pilih mengabdi kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena dialah Tuhan kita yang sudah memerdekakan kita. Kita dulu hamba dosa, dimerdekakan untuk jadi hamba Allah. Hamba kebenaran, saudara. Karena itu tentunya kita harus mengabdi kepada Allah kita. Ya. Kenapa Tuhan itu mensejajarkan dirinya dengan mamon, saudara? Karena seringkali uang itu mendominasi hati manusia. Ya, uang itu punya pengaruh yang besar untuk mengubah sikap hati kita terhadap uang, terhadap Tuhan, saudara. Itu uang, saudara, punya daya tarik yang besar. Saya punya seorang sopir, saudara, ya. Sopir ini waktu nyetir mobil itu sangat melajunya sangat keras, saudara, ya. Sering ngebut gitu. Dia itu waktu kami naik mobil itu dia ngebut gitu. Tiba-tiba saudara dengan mendadak dia mengerem mobilnya. Shit gitu, berhenti. Mendadak sampai kami yang ada di dalam mobil hampir terpental ke depan, saudara. Bapak Gembala waktu itu masih hidup, dia duduk di depan. Dan waktu dia berhenti dengan mendadak membuat kita kaget dan hampir terpental, saudara. Bapak Gembala ini suami saya tanya, loh kenapa kamu berhenti mendadak? Dia berkata, dia belum ngomong, saudara, dia enggak ngomong, ya. Tiba-tiba dia buka pintu mobil, dia turun, saudara. Dia turun, apa yang dia lakukan? Ternyata di depan mobil itu ada uang 100.000, saudara. Coba bayangkan, uang 100.000 di jalan raya, di pinggir jalan raya. Dia ini ngebut loh, saudara, tapi bisa matanya bisa lihat ada uang merah 100.000. Lalu tanpa basa-basi, tanpa sungkan dengan bosnya, dia rem itu mobil, saudara, turun, hanya ambil uang 100.000. Setelah dia masuk ke mobil, uangnya dikelebatkan kan. Ini kok aku ndelok duit gitu. Saudara, ya ampun, manusia itu, saudara, kalau dengan uang itu luar biasa, saudara, kalau enggak kita benar-benar jaga hati kita. Betul? Beberapa waktu lalu saya ini besuk seorang emak-emak. Ya, emak-emak yang sudah umur. Waktu saya besuk ke rumah sakit, emak ini ternyata sudah agak pikun, saudara. Karena saya tahu pikun, anaknya berkali-kali ngomong, "Mah, iki sopo?" gitu, sudah diberitahu. Masih tanya lagi, "Lah kowe sopo?" "Aku iki anakmu, Mah," gitu. Terus enggak berapa lama saya omong-omong, ya saya nasihati, tiba-tiba dia ngomong, "Kowe sopo?" gitu. Berkali-kali dia tanya seperti itu, saudara. Lalu saudara, ada yang coba ambil uang, ditunjukkan sama emaknya ini. "Mak, iki duit piro?" gitu. Isa tahu, saudara, persis uang. Dengan anaknya pikun,
lupa, tapi dengan uang enggak lupa, saudara. Nah inilah luar biasa daya tarik dari uang ini, saudara. Oleh sebab itu mengapa Tuhan itu mensejajarkan daya tarik ini dengan uang, saudara. Dirinya dengan uang. Karena manusia ini, saudara, kalau enggak benar-benar hatinya dijaga untuk mengasihi Tuhan, maka dia ini bisa berubah hatinya, tertarik dengan yang namanya uang ini, saudara. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memang hidup di dunia ini butuh uang. Betul saudara? Tidak ada manusia yang tidak butuh uang selama kita hidup di dunia ini. Saudara datang ke tempat ini pasti butuh uang. Untuk apa? Beli bensin, untuk transport. Betul? Saudara, saya ke sini juga butuh uang, beli tiket kereta, saudara ya, dari Cepu ke Tegal, saudara. Kita butuh uang. Gereja ini bisa dibangun, kursi saudara cantik, bagus, dari apa? Dari uang. Kalau enggak ada uang enggak bisa bangun tempat ini, betul? Enggak bisa buat beli kursi. Tetapi kita jangan lupa, kita harus ingat. Walaupun segala sesuatu itu butuh uang, tapi tujuan hidup kita bukan untuk uang. Amin, saudara. Tujuan hidup kita bukan untuk uang. Uang itu hanyalah sarana untuk apa? Mencapai tujuan kita, saudara. Itu uang. Karena itu saudara, mari kita jaga hidup kita untuk kita tidak menjadi hamba uang, saudara. Menjadi hamba uang. Karena kalau kita menjadi hamba uang, maka kita akan menjadi orang yang tamak. Menjadi orang yang serakah, saudara. Itu orang yang menjadi hamba Tuhan, hamba uang, saudara. Karena segala sesuatu diukur dengan uang, saudara. Betul? Itu hamba uang. Segala sesuatu diukur dengan uang. Dan orang yang menjadi hamba uang yang hatinya itu cinta kepada uang, dia ini pasti hatinya pelit, saudara. Itu ciri ya, ciri khas, saudara. Saya sering melihat ya dan belajar dari diri saya sendiri juga, saudara. Kalau kita ini mencintai uang lebih dari Tuhan, kita ini bisa jadi orang pelit, saudara. Segala sesuatu diukur dari uang. Kita awal, kita banyak perhitungan gitu, saudara. Mau memberkati orang lain, kita perhitungan. Kita takut miskin, kita takut uang kita berkurang, saudara. Karena itu saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin setiap kita untuk kita menjadi hamba Tuhan. Amin, saudara. Supaya hati kita tidak menjadi jahat, saudara. Dan hati kita tidak menjadi pelit. Kitab Pengkhotbah 5 ayat 10 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya ada jemaat, saudara, di Rembang. Suaminya lumayan jabatannya, bekerja di sebuah perusahaan pemerintah, saudara. Jabatannya lumayan. Dulu dia suaminya sebelum mendapat jabatan tinggi, gaji hanya sedikit. Setelah beberapa waktu naik gaji suami. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Istrinya tidak pernah cukup, merasa cukup, tidak pernah puas dengan gaji suaminya, saudara. Berapapun tidak pernah puas. Dulu waktu gaji sedikit, dia sudah mulai mengomel dan lain sebagainya, seringkali curhat gitu, saudara, ya, karena merasa kurang gitu. Tapi setelah naik gajinya, sudah punya jabatan tinggi, tetap saja, saudara, dia tidak pernah bisa bersyukur. Bahkan dengan diam-diam dia ini ambil pinjaman pinjol. Pinjol tahu online itu, saudara ya. Ambil pinjaman pinjol tanpa sepengetahuan suami.
sampai akhirnya tidak bisa bayar. Suaminya di WA, saudara, sama yang minjami ini. Bukan cuma suaminya, teman-teman kantornya itu juga di WA. Biasanya kan gitu saudara ya, ini si A, saudaramu atau temanmu pinjam uang, belum bayar dan lain sebagainya. Soalnya saya juga pernah dapat WA itu saudara. WA, ini ada orang yang bernama ini teman Anda. Kalau tidak bayar, dia pakai ancaman saudara. Loh, saya itu enggak ngerti apa-apa ya saudara. Enggak ngerti ini, ya enggak ngerti dia pinjam juga, enggak cerita, enggak ngomong gitu. Tapi saya ikut di WA. Karena di pinjaman pinjol itu katanya bisa mencantumkan nama saudara, teman, apa-sapa gitu saudara. Di situ. Nah, saya ini namanya dikatut saudara. Di situ. Nah di sini suaminya kan jadi malu di kantor ya. Karena ditagih sama pinjol itu melalui teman-temannya juga saudara. Istri ini tidak pernah puas dengan penghasilan suaminya. Karena hatinya ini sudah terpikat dengan uang saudara. Sehingga dia ini mata gelap gitu ya. Orang itu biasa nenek hatinya sudah terpikat dengan uang, cinta uang, hamba uang. Itu matanya gelap. Dia akan melakukan segala cara untuk apa? Mendapatkan uang itu. Walaupun cara itu tidak benar. Betul? Seperti firman katakan tadi, oleh memburu uang lah. Beberapa orang telah menyimpang, dikatakan kan, dari iman, saudara. Orang kalau sudah jadi hamba uang, cinta uang, mata gelap. Dia enggak peduli itu merugikan orang lain. Dia enggak peduli ya bahwa itu menyimpang dari firman, dia lakukan, yang penting dapat uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita benar-benar menjaga hidup kita ini. Jangan kita ini menjadi hamba uang. Yang ada di dalam pikiran kita hanya uang, 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 dan uang. Saudara, Ibrani 13 ayat 5. Mari kita baca kembali Ibrani 13 ayat 5. Kita baca 1-3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya punya kenalan gitu saudara ya. Satu keluarga, anaknya 6, orang tuanya meninggal saudara. Waktu orang tuanya meninggal, dia belum sempat membagi warisan saudara. Sudah keburu meninggal. 6 anaknya ini adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Sudah jadi gembala, ada yang jadi pemusik, karena keluarga pemusik. Ada lagi jadi WL, jadi singer. Pokoknya hebat pelayanan mereka. Tetapi setelah papahnya meninggal, orang tuanya meninggal, mamanya ini saudara. Ternyata saudara, hanya karena warisan, uang, harta, keluarga ini menjadi hancur. Bertengkar satu dengan yang lain. Tidak bisa lagi saling mengasihi. Saudara, hanya karena apa? Uang. Hanya karena warisan. Mereka saling menyalahkan. Saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ini saudara kandung loh saudara. Saling menjelekkan satu dengan yang lain. Tidak bisa akur sampai sekarang. Padahal sudah pelayan mimbar saudara. Saya sedih banget saudara ya melihat keadaan yang sedang terjadi ini nyata saudara. Jadi kadang saudara, orang itu menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, itu tidak jaminan hatinya itu hamba Tuhan saudara. Kalau tidak diuji dengan yang namanya uang ini saudara. Dan ironisnya saudara,
melalui apa yang mereka lakukan ini, mereka hidupnya tidak jadi berkat, tidak jadi terang, saudara. Mereka bertengkar hanya gara-gara uang. Dan waktu saya ikut tur, saudara, bersama dengan rombongan saya ini dari semua pengusaha, karena waktu itu suami saya masih jadi pengusaha, kami dapat bonus dari perusahaan untuk ikut tur, saudara, rombongan semua pengusaha. Dan semua pengusaha ini tidak semua orang Kristen, saudara. Lalu waktu kami santai kongko-kongko gitu, mereka pengusaha-pengusaha ini pada bicara begini, kowe yo tak kandani, nek kamu ini punya harta warisan, sebelum kamu meninggal, jangan kamu bagikan kepada anak-anak dulu. Loh kenapa? Ada yang bertanya demikian. Ada kejadian banyak orang tua yang sudah membagi warisannya kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal. Orang tuanya sudah tidak punya harta warisan. Anak-anaknya tidak lagi menghargai orang tuanya. Bahkan ironisnya, orang tua ini waktu sakit dikatakan, dia terbaring di rumah sakit. 6 anaknya ini, dia tidak mau merawat papahnya yang sakit. Iri-irian untuk mengeluarkan biaya merawat orang tuanya, saudara. Ini kisah yang sangat menyedihkan. Mereka berkata, ojo sampai sebelum meninggal kamu bagikan. Lalu suami saya nyeletuk, kalau saya tidak takut. Sebab apa? Saya mendidik anak-anak saya menjadi anak yang cinta Tuhan. Bukan cinta uang. Betul? Mendidik anak-anak saya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, waktu kami mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan full timer, suami saya meninggalkan semua pekerjaannya, bisnisnya, itu dibagikan kepada anak-anak saudara. Saya keluar dari kota Blora itu hanya orang-orang tok sama almarhum suami saya. Tinggalkan semua harta, tinggalkan semua bisnis, melayani di kota Rembang menjadi hamba Allah sepenuhnya saudara. Kami tidak khawatir. Karena apa? Terbukti sampai hari ini anak-anak kami tetap menghormati kami. Menghormati saya sebagai orang tua walaupun saya sudah tidak punya harta untuk dibagikan saudara. Tapi anak-anak tetap, dia ini uho bahasa Tionghoanya saudara ya. Uho dengan orang tuanya. Mumpung masih hidup. Kita sebagai anak saudara uho sama orang tua itu waktu masih hidup. Jangan kalau sudah mati disembayangi, dikasih babi, dikasih ayam, dikasih buah. Tidak bisa makan orang tua kita, betul saudara? Waktu hidup itu loh yang diperhatikan, dikasihi, disayang, dikasih makan enak, kan gitu saudara. Ya karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memberikan hidup kita ini menjadi orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Galatia 5 ayat 13. Mari kita baca kembali. Galatia 5 ayat 13. Kita baca. Ya, 1-3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih saudara. Firman Tuhan berkata kita memang sudah dimerdekakan. Karena itu jangan mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tetapi mari kita pakai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk kita
mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Amin, saudara. Itu kesempatan bagi kita, saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan itu, mari kita menghambakan diri kita kepada Tuhan. Bukan kepada mamon, bukan kepada harta, bukan kepada uang. Amin, saudara. Tapi kepada Allah kita. Sebab hidup kita ini singkat. Semua harta kekayaan, uang kita tidak akan kita bawa mati. Betul? Saya beberapa waktu melayani penutupan peti orang mati, saudara. Dan setiap penutupan peti saya lihat kok tidak ada uang, kok tidak ada emas lantaan, perhiasan emas yang dimasukkan dalam peti. Saudara, tidak ada. Tapi ada salah satu jemaat kami, saudara. Tiba-tiba waktu mamanya meninggal, dia bawa 2 bantal, itu didekep gitu, sama 2 tisu, saudara. Tisu kotak itu dibawa. Mau dimasukkan ke peti. Saya ngomong, loh buat apa itu? Itu tante, mama saya itu kesukaannya tidur pakai bantal ini. Lalu tisu buat apa itu? Mama saya juga sering itu selalu tanya, tisunya mana? Tisunya mana? Suka pakai tisu. Loh, saya ngomong, kamu ini sudah jadi anak Tuhan bertahun-tahun, kok masih percaya seperti itu? Mamamu ini tinggal jasad, tidak butuh bantal, tidak butuh tisu. Kalau kamu percaya seperti ini, kenapa kamu tidak ambil tabungan mamamu? Masukkan itu ke dalam peti sekali. HP-nya mama mana? Masukkan sekali. Saya berkata demikian. Tapi gak mau masukkan, saudara, yang uang sama HP itu. Saya ngomong ini kepercayaan sia-sia. Gitu, saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita ini mati tidak bawa apa-apa, saudara. Uang yang kita buru, uang yang kita cari, bekerja, ya bukan berarti kita nggak boleh cari uang, bekerja itu harus, saudara. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa tidak bekerja jangan makan, kan gitu, saudara ya. Kita tetap harus bekerja. Tapi saudara, kita tidak boleh cinta uang. Kita harus cinta Tuhan, jaga hati kita. Saudara, apa yang kita miliki, harta, benda, saudara, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu milik Tuhan. Karena apa? Kita sudah dimerdekakan Tuhan, ditebus oleh Tuhan hidup kita. Karena itu hidup kita jadi miliknya Tuhan. Kalau hidup kita jadi milik Tuhan, otomatis semua harta, benda, keuangan itu juga milik Tuhan. Amin, saudara, itu milik Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan ingin kita ini menggunakan keuangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan hikmat, dengan tuntunan Tuhan, dengan kebijaksanaan untuk mengelolanya, saudara. Ya. Tuhan tidak mau semua keuangan yang Tuhan percayakan itu hanya untuk diri kita sendiri. Ya, itu yang Tuhan mau, saudara. Ya. Tuhan itu menginginkan kepada setiap kita untuk kita mengelola keuangan, kekayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, selama kita hidup di bumi ini. Firman Tuhan memperingatkan kepada kita dengan berkat keuangan, kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan berkata demikian, agar kita berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi diri kita di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, Tuhan ingin kita ini tidak menjadi manusia yang serakah, tamak. 2 Korintus 9
ayat 14 kalau nggak salah berkata, ada benih, ada roti yang kita makan, ada benih yang harus kita tabur. Supaya apa? Menumbuhkan kebenaran di dalam hidup kita. Saudara, benih yang kita tabur itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Kalau benih itu kita makan semua, itu namanya serakah. Rakus, saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan. Mari kita tidak menjadi hamba uang, tapi kita menjadi hamba Tuhan yang mengelola harta, kekayaan, uang dengan bijaksana, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15 berkata demikian. Kita baca Lukas, ya, yuk 1-3. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ada orang yang berangan-angan begini, saudara. Wah, kalau aku ini bisa jadi orang kaya besok seperti si A itu, pasti hidup saya bahagia. Dia berkata demikian. Karena bisa beli apa saja. Bisa menggunakan uang itu dengan apa saja. Dia berangan-angan. Kalau dia kaya, dia pasti bahagia, saudara. Apakah demikian? Kalau memang kekayaan harta itu membuat kita bahagia, kenapa saya melihat, saudara, ada orang yang sangat kaya. Saya kenal dengan orang ini. Kaya, berlimpah-limpah hartanya. Uangnya, pokoknya banyak. Depositonya, saudara. Yang tidak terhitung, katanya orang bilang, uang duitnya enggak punya seri gitu ya. Enggak ada serinya, saking kayanya. Dan juga rumahnya dibangun mewah banget, saudara. Mewah rumahnya. Saya duluan ke sana, waduh mewah banget rumahnya. Dan juga dia ini orang Kristen. Tapi ternyata setelah saya diceritani gitu, saudara, dengan orang yang dekat dengan dia. Ternyata, saudara, orang ini walaupun berlimpah hartanya, tapi hatinya tidak bahagia, saudara. Anaknya baik loh, semua anaknya baik, cinta Tuhan. Istrinya juga baik, tidak neko-neko, saudara. Tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Saya mendengar dia tidak bisa tidur, saudara. Dia harus pergi ke psikiater untuk minta obat yang membuat dia bahagia. Dia berkata demikian. Lalu juga meminta obat yang membuat dia bisa tidur. Karena dia tidak bisa tidur. Tiap malam dia tidak bisa tidur. Setelah minum obat dari psikiater itu, katanya dia merasa happy gitu, saudara. Merasa happy. Jadi hidupnya bergantung dari obat bahagianya. Padahal ini kaya, saudara. Karena itu, saudara, kekayaan itu bukan sumber kebahagiaan kita. Amin. Bukan sumber kebahagiaan kita. Sumber kebahagiaan kita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, kita hidup taat kepada firman, menjadi pelaku firman. Itulah yang membuat hidup kita bahagia. Amin, saudara. Walaupun mungkin uang kita tidak banyak, tapi kita bahagia. Apalagi kalau kita ini melayani Tuhan, saudara. Kita bisa mendoakan orang sakit. Kita bisa memberi kekuatan orang yang mengalami masalah. Kita bisa mengulurkan tangan menolong mereka. Mereka yang hidup susah. Saudara, itu bahagia di hati kita.
Kalau enggak percaya coba saudara. Ya, coba nanti sampai rumah kalau ada saudara melihat orang yang susah hidupnya, ya, kesulitan keuangan, mungkin saudara mau ulurkan tangan, bantu, tolong, saudara doakan, pasti ada kebahagiaan yang mengalir di hati saudara. Karena itu bersumber dari Tuhan. Amin saudara, bersumber dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan berkata demikian dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan itu maha kasih saudara. Dia maha kasih. Karena itu saudara, Tuhan itu hatinya pasti tidak tega. Hatinya penuh belas kasihan kalau melihat orang yang menderita, saudara. Itu Tuhan kita. Oleh sebab itu ayat ini berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Sedangkan Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha kaya. Yang mempunyai langit dan bumi dan seluruh kekayaan dunia ini milik kepunyaan Tuhan. Kalau dia berkata itu sama dengan memiutangi Tuhan. Berarti saudara, waktu kita ini mengulurkan tangan untuk menolong orang lain. Maka saudara, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Amin. Tuhan pasti akan apa saudara? Membalas apa yang kita lakukan ini saudara. Dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita yang lebih besar lagi. Amin saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senangkan hati Tuhan. Karena Tuhan itu senang hatinya kalau kita ini peduli dengan sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Itulah saudara yang dinamakan hidup sebagai hamba Allah. Saudara ya, kita mau peduli dengan sesama kita. Sebab Tuhan itu sangat peduli dengan orang-orang yang menderita saudara. Tuhan itu hatinya penuh dengan belas kasihan. Kalau Tuhan penuh belas kasihan, maka kita pun sebagai anak-anaknya, kita harus punya belas kasihan di hati kita untuk mengasihi sesama kita. Amin. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki hati yang benar dan merdeka dari belenggu uang, saudara, hamba uang. Kita mau benar-benar merdeka untuk menjadi hamba Allah. Hati kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita mau memuliakan Tuhan dengan harta kita. Amin. Itulah yang menjadi kehendak kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Surgawi menjadi
menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau tahu setiap milik kepunyaan-Mu. Kalau kami ini milik kepunyaan-Mu, kami tahu kami aman di dalam Tuhan. Engkau penyedia ilahi bagi kami. Karena itu kami mau mengabdikan diri kami kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang akan hilang dari dunia ini. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Kami mau merangkul yang selama-lamanya. Kami mau memiliki yang selama-lamanya, yaitu firman Allah, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Mari Tuhan urapi, mari Tuhan memberikan kepada hamba-Mu ini roh hikmat, roh wahyu, penyingkapan rahasia-rahasia firman, memperlengkapi pelayanannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati. Terima kasih, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama selesaikan pertemuan ibadah kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau. Yang mengasihi Tuhan katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur buat ibadah kami. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Kehadiran-Mu itu yang membuat ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami sore hari ini. Biar seluruh pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa sekali lagi buat pilkada yang akan datang. Kiranya Tuhan memberikan keamanan. Tuhan memberikan hikmat kepada masyarakat, tiap-tiap kota, tiap-tiap daerah untuk memilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Supaya setiap daerah mengalami kemajuan, taraf hidup masyarakat semakin lebih baik lagi. Berkati Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Itu sebabnya ada gereja, ada orang-orang percaya di atas bangsa ini. Terima kasih, kami berkati Indonesia. Damai buat Indonesia. Di dalam nama Yesus, kiranya Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang jaya.
untuk selamanya. Terima kasih Kristus. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Engkau terutus oleh kerajaan Allah dengan seluruh support kerajaan Allah menyertai, mengawal setiap langkah perjalanan dan pekerjaan tanganmu. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.